Halo, selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Lois. Selamat pagi Kak Petrus, selamat pagi adik-adik semuanya. Iya. Kita jumpa lagi ya Kak, kebaktian minggu. Tanggal 14 Februari. Iya, hari apa Kak? Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Ya, kita bersama-sama akan memuji Tuhan ya Kak ya. Iya. Kita akan pujikan dengan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau telah memimpin kami semua untuk datang kepadamu Yesus. Kami percaya Tuhan semua karena kebaikan Tuhan sampai saat ini kami masih ada dengan sehat walafiat. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Kau sertai, Kau urapi kami semua Yesus, adik-adik kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Lagu berikutnya Kak. Ya, tetap bersukacita ya Kak ya. Iya. Tetap bersukacita adik-adik. Kasihnya seperti sungai. Sambil nunggu Kak, tetap bersukacita ya Kak ya. Iya. Ya. Siap-siap ya adik-adik, kita nyanyi. Happy dong Kak. Iya, happy dong. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas,
seperti sungai di hatiku. Berkatnya Kak. Iya, berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Firman-Nya Kak. Iya, firman-Nya. Firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, firman-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, sekarang sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Kita akan pujikan dengan pujian Sejauh timur dari barat. Adik-adik, persiapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa yang kami bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami bersama-sama telah memuji dan memuliakan nama-Mu, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Ricci. Engkau mengurapi dengan hikmat marifat yang datang daripada surga, sehingga adik-adik kami ketika mendengarkan pengajaran firman-Mu, adik-adik iman kami bertumbuh, berbuah, dan kehidupan adik-adik kami hidupnya menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di hari yang spesial ini, yaitu hari Minggu, ya. Tapi juga tentunya kita lagi mungkin berangan-angan, aduh seandainya bisa keluar rumah, ya, bisa ke mall, bisa dinner bareng dengan orang-orang yang kita kasihi gitu. Karena hari ini kan juga kita merayakan hari Valentine, ya. Nah, tapi karena kita di rumah aja nih, dan kegiatan kita sekarang berpusat pada media sosial, banyak hal yang kita lakukan itu ternyata ditegur sama Tuhan melalui firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Jadi kadang-kadang maksud kita mungkin gak seperti itu, tapi dalam hati kecil kita siapa yang tahu, ya, kecuali kita diri kita sendiri dan juga Tuhan yang tahu bahwa apa yang kita posting di sosial media itu adalah bentuk kesombongan kita. Nah, Tuhan melalui firman-Nya yang akan kakak bagikan hari ini akan menegur kita, mengingatkan kita untuk jangan sombong, karena Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Sombongnya tuh kayak apa sih Kak kalau di media sosial? Ya seperti misalnya upload foto PS5. Nah, udah pada PO nih, yang udah pada PO dapat duluan, terus sambil upload, sambil main gamenya, pegang sticknya, terus ngomong, tulis captionnya gitu. Asik lo, gue udah dapat duluan PS5-nya, lu belum kan, kesian deh gitu. Cucian deh lo. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, itu juga adalah bentuk kesombongan. Terus mungkin kalian belanja di online shop, ya, dengan berbagai merek online shop, belanja baju, belanja perhiasan, belanja sepatu keluaran terbaru kalian masih bisa punya walaupun stay at home, nggak harus beli di toko. Terus kalian upload di sosial media kalian sambil bangga gitu, ya, bangga banget punya sepatu baru, terus nggak tanggung-tanggung, mereknya, harganya juga dicantumin di situ, bikin orang yang ngelihat gila, sultan beda sultan, orang kaya bebas, ya, pamer segala macam. Nah, itu juga bentuk kesombongan adik-adik. Terus juga mungkin ada yang pakai sosial media yang ngerekam-rekam video, ya. Kita nggak sebutin merek di sini, ya. Kalian pose kayak selebgram, pose kayak apa gitu kan. Terus pakai baju yang baru, pakai dandan yang full, pokoknya menunjukkan bahwa kalian itu makhluk Tuhan yang sangat cantik gitulah, sangat ganteng gitu, ya. Pakai segala macam pernak-pernik gitu. Dan itu dalam hatinya kamu mengharapkan pujian. Jadi ada loh orang yang memang dia punya skill make up, bisa jadi make up artist, tapi dia pakai itu buat promosi. Kalau nanti misalnya ada acara, event kayak pernikahan atau event yang lain, bisa memakai jasa dia. Maka dia perlu membuat satu portfolio atau satu contoh
yang diupload ke sosial media. Bukan untuk pujian, tapi untuk ngasih tahu, nih loh, gue bisa ini gitu. Kalau perlu jasa saya, bisa hubungin ke sini. Itu beda dengan kalau kita kepengen dipuji. Jadi kita dandan yang cantik, gitu, rambutnya bagus banget gitu ya, pakai bajunya bagus, posenya ala selebgram gitu. Terus kita mengharapkan ada pujian di bawahnya, kolom komentar dipenuhi dengan pujian. Terus kalau kita ngelihat nih, udah 5 menit berlalu sejak postingan kita, 1 jam berlalu, ternyata belum ada yang komentar, terus kita pusing, duh gimana sih, kayaknya effort gue udah banyak nih, udah melakukan hal ini itu, tapi kok nggak ada yang muji ya. Nah itu bentuk kesombongan adik-adik ya. Ada juga orang yang pakai cara berbeda untuk mendapatkan pujian, yaitu dengan merendahkan diri dulu untuk dipuji. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya dia udah dandan juga nih, udah cakep ya, udah foto keren gitu ya, angle-nya bagus banget, pakai kamera paling canggih gitu ya. Terus dia bilang, apalah aku cuma kentang gitu, atau apalah aku cuma remukan roti gitu kan. Tapi berharap nih ada yang ngomong, enggak Kak, kakak mah bukan remahan roti, tapi kakak perfect banget. Nah gitu, nah kayak gitu tuh juga bentuk kesombongan adik-adik gitu ya, merendahkan diri untuk ditinggikan. Nah yang kayak gitu tuh Tuhan gak suka. Nah kita masuk ke dalam firman-Nya ya, kita baca dulu di Lukas 14 ayat 1. Lukas 14 ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Saksama itu dengan sungguh-sungguh, diteliti gitu, dilihatin dari ujung kepala ke ujung kaki gitu ya. Dan diperhatiin bener-bener Tuhan Yesus itu mau ngapain sih di situ. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa tahu keluar nanti di kuis ya, didengerin ya. Kita lanjut dulu. Tuhan Yesus itu ngapain di situ? Di Lukas 14 ayat yang ke-7. Lukas 14 ayat ke-7. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Langsung lanjut ke ayat 8-nya. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Nah jadi Tuhan Yesus itu ya, kalau ngajarin kita, itu lewat cerita atau perumpamaan yang kita lihat di sekeliling kita. Jadi nggak susah-susah gitu. Apa yang bisa langsung diaplikasikan saat itu juga. Jadi kan tadi Tuhan Yesus datang ke rumah seorang pemimpin Farisi yang lagi ngadain pesta. Dia liatin tuh orang-orang Farisi, orang-orang yang lain di situ, tamu-tamunya pada rebutan tempat duduk. Kenapa sih kok pada kepengen duduknya yang di VVIP? Karena kebiasaannya orang-orang Farisi itu kan dihormatin orang-orang di sana ya, di luar sana. Mereka doa di pinggir jalan supaya dilihat orang, mereka kalau ngapain maunya dilihat orang. Jadi pada saat ke pesta, apalagi pesta itu diadakan oleh kalangan mereka sendiri, mereka tuh udah dengan PD-nya gitu, gue pasti dikasih tempat duduk yang terbaik nih. Jadi rebutan mereka, ini tempat duduk gua gitu. Nah Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti itu. Kalau kita sebagai tuan rumah, kita pasti sudah siapin kursi-kursi tertentu yang akan kita kasih ke orang yang kita hormatin paling tinggi. Entah itu karena kedudukannya, entah karena usianya, atau kedekatannya dengan si tuan rumah. Dan tamu-tamu yang hadir juga seharusnya tahu bahwa kursi-kursi VIP itu pasti beda sama kursi yang lainnya. Jadi seharusnya ya jangan sombong. Kan malu ya kalau misalnya kita udah duduk nih di kursi VIP, terus tiba-tiba tuan rumahnya datang terus ngomong, lu bukan duduk di situ, itu harusnya si Bapak A, bukan kamu. Coba deh ke belakang aja,
pindah tempat. Nah, kayak gitu kan malu, ya kan? Dan juga sebagai si orang yang kita undang itu, yang harus duduk di situ, kemungkinan juga akan jadi kesel. Loh, kok kursi gua ada yang nempatin, gitu kan? Nah, Kak, kayak apa sih kursi VIP itu kalau di pesta? Ini juga ada di zaman sekarang nih adik-adik, nggak zaman dulu aja. Kalau kita ke pesta atau ke event gitu ya, kakak kebetulan kerjanya event organizer gitu. Nah, ada kursi-kursi yang biasa kita sarungin, bentuknya juga beda pasti adik-adik ya, nggak kayak kursi buat tamu-tamu biasa, lebih gede, lebih enak, mungkin sofa gitu. Kita kasih sarung, terus supaya lebih jelas lagi, biasanya kita kasih papan, ada tulisannya gitu, tamu VIP, nah yang kayak gitu. Atau kalau perlu kita kasih lagi yang lain merah itu, supaya orang-orang lebih jelas lagi. Nah udah ada seperti itu, kita maksa duduk di situ padahal kita bukan tamu VIP kan malu banget ya. Pasti akan diusir deh, disuruh pindah gitu. Ya jadi adik-adik perhatiin, kalau lagi ke pesta atau ke event, lihat kursi kayak gitu jangan sembarangan duduk ya. Dan mungkin tanya dulu papanya, Papa tuh tamu undangan VIP bukan? Kalau bukan ya jangan duduk di situ, oke? Nah kita lanjut dulu ya. Kita lihat dulu di Lukas 14 ayat 9 sampai 10-nya. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tuh ya. Tuhan Yesus jelasinnya seperti itu. Ayat 10-nya. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Tuh. Jadi begitu caranya ya adik-adik. Jangan kepedean, jangan mentang-mentang bapak gua ketua RT misalnya, atau bapak gua bos di perusahaan dan ini adalah acara perusahaan, jadi gue harus duduk paling depan gitu, harus duduk tempat VIP. Jangan, tunggu dulu sampai para penerima tamu atau sebutan kerennya sekarang usher yang menunjukkan tempat duduk kita, supaya kita jangan malu adik-adik ya, dan jangan merasa sombong, karena bapak gue ini, bapak gue itu, mama gue ini, mama gue itu. Jadi kita harus rendah hati. Gitu. Nah, kesombongan itu adalah dosa. Ada di mana ayatnya? Kita buka di Amsal 21 ayat 4. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi mata yang congkak, hati yang sombong adalah pelita bagi orang fasik ya, bukan bagi anak Tuhan, bukan ya, tulisannya bagi orang fasik, dan juga adalah dosa. Nah ini adalah pernyataan yang tegas dari firman Tuhan, bahwa kesombongan bentuknya apapun adalah dosa. Terus kesombongan selain dosa, dia juga berakibat banyak hal, banyak banget. Tapi kita batasin dua dulu aja ya. Oke, yang pertama adalah kesombongan itu bikin ribut adik-adik. Bikin kita berantem, perselisihan. Ya dong, kayak tadi contohnya yang Tuhan Yesus kasih ya. Kalau orang udah duduk di situ, terus tiba-tiba disuruh pindah, untuk menahan rasa malunya, kadang-kadang orang tuh jadi emosi gitu. Untuk menutupi rasa malu, dia lebih galak daripada yang negor. Kamu bukan di situ tempat duduknya, tolong pindah ya Pak. Enak aja, kamu nggak tahu siapa saya, gitu kan, sering begitu ya orang-orang. Terus akhirnya bilang, nggak tahu Pak, makanya saya suruh pindah gitu. Kalau yang saya tahu sih memang duduknya di sini gitu. Lebih malu lagi jadinya. Itu ada di mana ayatnya? Kita baca di Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat ke-10.
keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, Tuhan menasihati kita. Kalau adik-adik dengerin dan lakuin, kalian adalah orang-orang yang berhikmat. Pengen dong jadi orang yang berhikmat ya. Kita tiap hari doa, Tuhan berikan aku hikmat supaya dapat melalui hari ini dengan baik. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan hikmat adalah dengan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dan memang benar begitu. Ya kan? Adik-adik pasti pernah baca dong, pernah dengar juga ayatnya. Permulaan hikmat adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat dari Tuhan, gitu ya. Bikin ribut pasti. Kayak tadi contohnya yang kakak udah bilang, perang mulut antara dia dengan asyarnya gitu, atau antara dia dengan tuan rumah, supaya nggak kelihatan salah-salah banget, dia lebih galak daripada yang negor gitu. Adik-adik pernah begitu nggak? Ayo. Yang berikutnya, kesombongan kita itu membuat kita jadi tukang bully. Gak suka dong dibully ya. Pengalaman dibully itu gak enak dan pasti bisa menimbulkan trauma. Tapi ada kalanya kita yang jadi pembuli loh. Yaitu pada saat kita sombong dan merendahkan orang lain. Jelek-jelekin orang lain. Di mana sih ayatnya? Amsal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, Tuhan Yesus juga menasihatkan kita, jangan menghina sesamanya. Walaupun kita merasa lebih tinggi, ya mungkin memang dalam status ekonomi kita lebih tinggi ya daripada teman-teman kita. Orang tua kita punya kekayaan yang lebih banyak daripada teman sekolah kita misalnya. Itu jangan membuat kita sombong. Kenapa? Karena ada ayatnya, nanti kita bahas sampai situ ya. Ada ayatnya, kenapa kita nggak boleh sombong sama semua kekayaan kita. Jangan sekali-sekali kita menghina sesama kita. Karena kita nggak pernah tahu di masa depan dia akan menjadi apa. Karena setiap orang sudah ditakdirkan masing-masing oleh Tuhan. Dan semua rencananya itu indah pada waktunya. Jangan sampai kita malu hari ini kita menghina dia, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, kita malah memerlukan pertolongan dia. Karena itu lagi, balik lagi bahwa setiap manusia hidupnya itu sudah direncanakan sempurna oleh Tuhan. Seperti awal tadi yang kakak cerita di awal khotbah ini. Punya apa, punya PS5 baru, punya handphone seri baru ya, yang terbaik, yang apa. Terus mungkin nggak sampai hati, nggak sampai tega gitu. Kalian posting di sosial media, terus kasih caption, kasih harga, segala macam, mungkin nggak sampai segitunya. Tapi pada saat kalian lagi kumpul, terus taruh handphone nih, kan biasa sekarang kita ada kebiasaan buruk ya, udah kumpul masih pegang handphone masing-masing, chatting dengan dunianya sendiri gitu kan, tanpa mempedulikan orang-orang yang sudah kumpul, meluangkan waktunya, tenaganya, biayanya untuk bisa ketemu sama kita. Terus kita akhirnya sadar, oke, kita bikin perjanjian satu sama lain, pokoknya selama kita ketemu, kita taruh handphone masing-masing di atas meja, nggak boleh ada yang sentuh. Nah, pada saat kita taruh handphone kita, madepnya madep mana? Mungkin madep bawah gitu ya, sengaja ngeliatin kameranya gitu. Kameranya ada 3 gitu, sama tambahan 1. Terus kamu ngeliat sebelah kanan kamu, oh kameranya cuma 2. Terus kamu dalam hati, kasihan banget sih. Dari udah berapa tahun kamera lu 2 doang, sekarang udah 4 bro gitu. Upgrade dong gitu. Nah, padahal kamu tahu bahwa teman kamu ini belum selevel kita gitu ekonominya. Nah, jangan kayak gitu adik-adik. Walaupun itu diucapkan dalam hati ya. Terus tapi kamu pakai poker face gitu. Kamu tetap senyum sama dia, tetap
ya pura-pura mengasihi dia gitu, tapi dalam hati kamu mencela dia, itu sama aja. Karena Tuhan itu melihat hati kita juga, ya kan? Orang lain ngelihatnya, wah kita ramah ya, gerejanya di situ loh, anak sekolah minggu loh, dapat bintang kelas loh gitu. Pokoknya rohani banget deh nih anak, omong kotor aja nggak pernah gitu kan, selalu ngomongnya memberkati orang. Tapi dalam hati kita suka begitu. Itu sama aja dosa loh adik-adik, ya. Terus tadi di Amsal 14 ayat 21 di bagian akhirnya dibilang, tetapi berbahagialah orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bukan kasihan-kasihan deh lo, bukan gitu ya. Tapi kita ada rasa simpati dan empati. Kita ada rasa ingin mendoakan. Tuhan bantu dia, bantu kedua orang tuanya supaya hidupnya bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Itu yang dimaksud mengasihani gitu. Selalu ingat Tuhan dan selalu minta Tuhan memberkati orang lain. Bukan, ih kasihan deh lo handphonenya masih itu aja gitu. Ih kasihan deh lo berani mesen makanannya yang harganya segitu-segitu aja gitu. Nikmatin hidup dong bro, nikmatin hidup dong sis, ya nggak begitu ya, bukan begitu caranya ya. Oke. Nah yang Tuhan kehendaki bagi kita tuh gimana? Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, dari dua ayat yang kita baca sebelumnya dan yang sekarang, dua kali disebut kasihanilah orang yang Allah mengasihani orang yang rendah hati. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kita juga harus mengasihani orang sesama kita, ya. Dengan kerendahan hati, Tuhan mengasihani kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan memberikan segalanya buat kita yang kita butuhkan, ya. Kalau kita rendah hati dan tidak mencela orang lain. Terus kita lihat di depannya. Orang-orang muda, yaitu kita ya, orang-orang muda ini enggak hanya yang mukanya masih muda, ya, tapi yang berjiwa muda tentunya. Orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Itu maksudnya kita menghormati dan menghargai orang-orang yang tua. Ini enggak berbicara soal umur aja, ya, tapi juga semuanya. Kenapa sih kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua, Kak? Karena mereka, yang pertama, karena itu Tuhan yang minta, ya, itu kehendak Tuhan. Yang kedua, karena mereka itu sudah lebih dulu lahir daripada kita. Mereka sudah pernah di usia kita, tapi kita belum. Jadi pengalaman-pengalaman hidup mereka yang pernah dilalui di usia kita, itu perlu kita perhatiin juga, apalagi kalau mereka menasihati kita. Jadi kita sebagai anak-anak yang muda, cobalah untuk mengikuti perintah Tuhan ini. Karena Allah mengasihani orang-orang yang menuruti perintahnya. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi kita rendahkan diri kepada orang yang lebih tua, dan juga mengasihi sesama kita. Nah, tadi kan kakak bilang, kenapa sih kalau kita punya kekayaan tuh nggak boleh sombong? Padahal mungkin kita berpikir bahwa kekayaan semua yang kita punya ini, Kak saya bisa punya PS5, itu karena saya rajin banget belajar Kak. Walaupun school from home, ya, walaupun belajarnya di rumah, tapi aku selalu rajin Kak, aku selalu kerjakan semua PR-nya.
Pokoknya persyaratan yang mami papi kasih, aku penuhin semuanya. Jadi PS5 itu adalah hasil kerja kerasku, keringatku, cucur air mataku, Kak. Kenapa aku nggak boleh sombong? Kenapa aku nggak boleh posting fotonya di sosial media terus pamer, Kak? Karena ayat ini, adik-adik, kita baca di 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12. 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Jadi semua hal yang kita punya, papa mama kita yang sukses dalam pekerjaannya, kita yang sukses dalam sekolah kita, saudara-saudara kita yang sayang sama kita, anjing peliharaan atau peliharaan yang lain yang nurut sama kita, mobil, motor, segala macam yang ada di isi rumah kita, yang melekat di badan kita, itu adalah semua pemberian Tuhan. Jadi kita bisa sombong apa? Bahwa ternyata enggak satu pun milik kita itu benar-benar berasal dari kekuatan kita sendiri. Kita memang harus bekerja, adik-adik. Kita harus belajar, kita harus sungguh-sungguh dalam sekolah. Kita harus sungguh-sungguh dalam menghargai, menghormati orang tua, dan menyayangi semua saudara kita. Tapi di atas semua itu ada kepala kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang kasih semua berkat itu kepada kita. Jadi, kalau kita sudah sadar nih saat ini, kita sudah pernah berbuat sombong, yuk kita minta ampun sama-sama kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh, kita melakukan pertobatan. Tuhan pasti mengampuni kita, adik-adik. Dan nasihat firman Tuhan ini juga akan ditanamkan dalam hati pikiran kita, akan menjadi pengingat bagi kita dalam hidup kita dari mulai sekarang sampai selamanya. Tuhan akan terus mengingatkan kita bahwa kesombongan itu adalah dosa, dan akibat dari kesombongan itu adalah banyak hal negatif seperti yang sudah kita bahas. Nah Kak, boleh nggak sih tapi kita memperoleh kehormatan? Boleh, bahwa tadi Tuhan Yesus juga sudah bilang bahwa Allah mengasihani orang-orang yang rendah hati. Kita tutup dengan ayat Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau adik-adik dan kakak senantiasa merendahkan diri kita, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, Tuhan akan meninggikan kita. Kita akan memperoleh kehormatan dan kemuliaan, baik di mata Tuhan dan juga di sesama kita. Ya, jadi bukan dengan cara kita merendahkan orang lain supaya kita tinggi, tapi kita harus merendahkan diri, karena yang meninggikan kita adalah Tuhan kita. Dan melalui Tuhan kita juga akan ditinggikan oleh orang lain. Begitu cara kerjanya adik-adik ya. Jadi jangan dibalik. Karena kalau kita ngerendahin orang, kitanya dosa, kita juga dikeselin sama orang lain. Ya kan? Jadi nggak ada yang enak. Turutilah nasihat firman Tuhan ini, maka hidup kita akan senantiasa beruntung. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kita main berdiri, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firman-Mu yang begitu berharga di kehidupan kami, yang menjadi pelita bagi kami anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu, sehingga hidup kami
boleh beruntung, boleh mendapatkan kemuliaan-Mu, karena kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Ampunilah kami Tuhan, jika kami sudah terlanjur menyombongkan diri akhir-akhir ini, dan kami mau untuk hidup dalam firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak mau mengulangi kesombongan-kesombongan yang lain. Bapa di surga, berkatilah kedua orang tua kami, berkati setiap anggota keluarga kami, teman-teman kami, pendeta kami, ibu gembala kami, semuanya ya Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Ada dalam perlindungan Tuhan, kesehatannya Tuhan jaga, Tuhan jamin, dan masa depan kami cerah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ayat emas kita ada di 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sampai situ aja adik-adik, sisanya nggak usah.